Perkenalkan, nama saya Husain Rahman dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan NIM 123340016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis hukum humaniter dalam perang Israel dan Palestina. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya perang Israel dan Palestina ini adalah suatu krisis geopolitik paling kompleks di era modern ini, yang dimana di tengah peperangan di situ harus adanya instrumen hukum internasional, yang dimana itu menjadi satu-satunya perlindungan atau hukum yang melindungi bagi masyarakat sipil dan lain sebagainya di sana gitu. Nah, hukum humaniter internasional ini berakar pada Konvensi Jenewa pada tahun 1949, yang dimana Konvensi Jenewa ini tugas utamanya adalah membatasi dampak buruk dari konflik bersenjata bagi mereka yang tidak ikut dalam konflik atau peperangan tersebut, seperti warga sipil, tawanan perang atau tahanan perang, pers, dan lain sebagainya. Yang dimana pada kenyataannya hukum humaniter ini cenderung tidak berguna, tidak ada powernya di antara konflik antara Israel dan Palestina. Bisa dikatakan hanya sebatas formalitas saja. Nah, dalam kajian hukum humaniter itu ada 3 prinsip absolut yang wajib dipatuhi bagi semua pihak. Yang pertama ada prinsip pembedaan, yang kedua ada prinsip proporsionalitas, dan yang ketiga ada prinsip tindakan pencegahan. Yang dimana tindakan pembedaan ini adalah militer ini harus bisa membedakan antara kombatan dan warga sipil, dan objek militer juga objek sipil. Jadi militer ini ketika melakukan penyerangan ini harus bisa membedakan terlebih dahulu antara kombatan atau lawan perang gitu, antara warga sipil, dan juga objek militernya ini yang mana gitu. Jangan asal tembak atau asal serang saja gitu. Tidak bisa begitu menurut hukum humaniter dengan prinsip pembedaan. Terus yang kedua ada prinsip proporsionalitas. Nah, prinsip ini menjelaskan bahwasannya sebuah serangan ini dilarang keras jika menyebabkan kerugian sipil dibandingkan keuntungan militer. Nah, ketika kita atau suatu militer ingin menyerang, sebagai contoh Israel ingin menyerang Palestina ini, seharusnya dia itu harus mempertimbangkan apabila misalkan dampak buruknya terhadap warga sipil atau lain sebagainya lebih besar dibandingkan keuntungan perangnya, maka itu harus diurungkan gitu atau dikaji kembali. Terus yang ketiga ada prinsip tindakan pencegahan, yang dimana prinsip ini menjelaskan bahwasannya segala upaya pencegahan ini harus dilakukan demi meminimalisir dampak buruk dari konflik tersebut. Yang dimana dalam implementasi konflik antara Israel dan Palestina ini, kedua belah pihak terindikasi melakukan tindakan pelanggaran terhadap prinsip yang telah saya sebutkan. Seperti contoh Israel ini, dia melanggar bahwasannya pihak Israel menggunakan daya gempur yang masif terhadap warga sipil Palestina. Begitupun praksi dari negara Palestina itu sendiri, yaitu Hamas. Nah, Hamas ini melakukan tindakan penembakan roket secara acak ke pemukiman Israel. Setiap tindakan yang mengabaikan hal ini, maka pihak yang melanggar ini harus menanggung konsekuensi hukum internasional yang sangat serius. Nah, secara hukum, serangan terhadap fasilitas medis, pemindahan populasi secara paksa, terus juga penyanderaan masyarakat sipil, ini bisa dikategorikan sebagai pertama kejahatan perang, dan yang kedua ini ada kejahatan kemanusiaan. Nah, secara eksplisit kejahatan perang ini atau kejahatan manusia ini jika dilakukan secara masif, secara brutal, maka itu bisa dikatakan sebagai yang familiarnya ini sebagai genosida. Nah, untuk hal itu ada 2 lembaga utama di Den Haag yang memang menaungi atau
memegang peranan penting di sini. Yang pertama ada ICC, yang kedua ada ICJ. Nah, ICC ini adalah Mahkamah Pidana Internasional yang dimana lembaga ini memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat penangkapan, terus mengejar, terus juga mengadili para pemimpin politik atau pemimpin perang yang memang sudah terbukti melanggar peraturan perang gitu. Nah, terus juga yang kedua, ICJ atau Mahkamah Internasional ini dia lebih berfokus kepada tanggung jawabnya kepada tanggung jawab negara seperti kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan. Nah, Mahkamah Internasional ini secara jelasnya ini, jadi dia itu berfokusnya itu lebih kepada tanggung jawab negara yang memang melakukan kejahatan perang ini untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia perbuat. Nah, ICC ini dapat mengeluarkan tindakan sementara yang memang memerintahkan negara untuk menghentikan operasi militer yang memang berpotensi melanggar konvensi militer gitu. Nah, bagi semua yang jika hukumnya jelas dan lembaganya ada, lantas kenapa gitu peraturan ini sulit sekali ditegakkan gitu, bahkan tidak bisa ditegakkan sama sekali. Nah, di sini kita menghadapi tantangan terbesar mengenai penegakan HHI itu sendiri, yang dimana ada 3 tantangan terbesar. Yang pertama ada politisasi dan kelumpuhan PBB, yang dimana pada awalnya PBB ini mempunyai hak eksekutorial, akan tetapi hak itu runtuh karena adanya hak veto. Nah, negara sekutu Israel itu Amerika. Nah, dia itu menggunakan hak vetonya gitu untuk melindungi negara Israel, sehingga PBB tidak bisa mengeksekusi Israel. Terus yang kedua ada hambatan yuridiksi dan yuridis. Nah, dikarenakan Israel negara yang meratifikasi Statuta Roma atau dasar hukum ICC. Nah, ini berakibat bahwasannya pemerintahan Israel ini secara konkret gitu menolak yuridiksi ICC. Walaupun gitu dalam konteks ini Palestina ini telah diakui sebagai anggota ICC. Nah, terus yang ketiga, tantangan ketiga ada karakteristik perang asimetris, yang dimana dalam struktur asimetris ini kedua belah pihak ini seringkali mengeksploitasi celah hukum untuk membenarkan tindakan mereka. Namun pada akhirnya implementasi penegakan hukum humaniter dalam konflik Israel dan Palestina ini berada di persimpangan yang sangat kritis gitu. Selama standar ganda politik global masih ditempatkan di atas penegakan keadilan, dan selama institusi internasional dibiarkan tanpa daya paksa yang independen, maka konsekuensi hukum akan menjadi sekedar catatan sejarah saja, dan tantangan penegakan akan menjadi tembok besar yang sangat kokoh. Mungkin sekian dari saya.